ada di tempat ini. Tuhan yang menolong dan menahirkan kami, sehingga kami layak untuk berada di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Di hadirat-Mu yang kudus ini ya Tuhan, kiranya hidup kami, hati kami, semuanya kami persembahkan dan itu berkenan di hadapan-Mu. Layakkan dan ampuni kami Tuhan, dengan segala pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu, yang mendukakan hati-Mu, dan bahkan juga mendukakan sesama kami. Biarlah pengampunan-Mu Tuhan yang sempurna, membawa kami untuk layak beribadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berseru di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kesukaran kami ya Tuhan. Maka kiranya sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan tetap melimpah di dalam kehidupan kami. Terlebih juga ya Tuhan, untuk setiap kami yang mengalami pergumulan berat di tengah-tengah kehidupan ini, baik secara finansial, pekerjaan, dan bahkan kesehatan, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kesiapan hati kami. Kiranya juga Tuhan menolong dan memenuhkan kami dengan kekayaan rohani yang Tuhan akan berikan bagi kami. Bapa, ini hidup kami. Kami persembahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Penuhi kami Tuhan, dan tolonglah hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, untuk dapat berbicara, untuk memaparkan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pagi ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan ya. Kita tidak terasa sudah memasuki di minggu yang terakhir di bulan yang ke-6 ini. Itu karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar satu tema yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yang sudah kita baca dan kita dengar dengan tema di dalam Kitab Imamat pasalnya ke-11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-47 sebenarnya. Ya, demikian panjang kalau kita baca dan pastinya juga sangat membosankan. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyimpulkan beberapa dari apa yang akan kita bahas pagi hari ini mengenai tema yang sudah diberikan, yaitu mengenai binatang yang haram dan yang tidak haram. Bapak Ibu kasih Tuhan, jika kita berbicara tentang kata haram, berarti dalam pikiran kita ada sesuatu yang berkaitan tentang ketidaklayakan. Tapi biasanya kita akan berpikir pada satu pandangan bahwa haram itu pasti simpulannya adalah dosa. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, jika Bapak Ibu juga sering mendengar kalau haram itu berarti tidak bisa dimakan, tidak bisa digunakan, dan tidak layak untuk kita konsumsi, itu haram. Nah, kemudian halal berarti itu dikhususkan dan itu diperbolehkan. Dan kita melihat di dalam pemaparan yang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan ini, maka ada beberapa hal yang peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, khususnya untuk orang Israel. Kenapa saya katakan khusus Bapak Ibu? Jika hari ini saya dan Bapak Ibu ada di dalam peraturan ini, siapa di sini yang bisa menjamin bahwa Bapak Ibu tidak makan yang tidak haram atau yang haram tadi, lalu kita santap? Ada? Ada yang makan babi? Oh, bukan makan babi. Daging babi Bapak Ibu ya. Lalu ada yang makan anjing? Oh, bukan anjing itu, daging anjing.
itu hanya baru 2 saja. Dan Alkitab menyebutkan ada binatang-binatang yang boleh dimakan, ya, itu yang memamah biak. Ya, secara universal itu ya kita sering dengar ada daging sapi, ya kan? Lalu kijang, menjangan dan sebagainya. Itu yang diperbolehkan. Nah, itu merupakan aturan-aturan yang sudah tertata di dalam peraturan kitab imamat. Lalu implikasinya atau apa pentingnya untuk kita sebagai orang percaya tentang aturan tentang binatang ini yang haram dan yang tidak haram. Kalau kita mengacu pada hal ini, pastinya saya dan Bapak Ibu akan kesulitan. Kesulitannya apa? Ya berarti kalau tadi yang bersirip, ya bersirip, bersisik itu yang boleh makan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, sotong, lele, belut, siapa di sini yang makan itu? Kita makan Bapak Ibu. Dan itu tidak boleh. Itu tidak boleh dimakan karena tidak masuk dalam kriteria di dalam kitab imamat ini. Nah, tentu Bapak Ibu kita juga akan bertanya-tanya. Tapi saya percaya Bapak Ibu bukan orang yang baru belajar, bukan orang yang baru saja buka Alkitab lalu kita kebingungan. Tidak. Tetapi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tata cara ini, mengapa hal ini bisa terjadi, dan mengapa bahwa di dalam iman Kristen kita tidak mengenal kata haram dengan makanan. Gitu ya. Nah, yang haram itu apa, yang tidak haram itu apa. Kan begitu nanti. Nah Bapak Ibu, sekali lagi kita perlu lihat ini. Dari pasal pertama yang lalu saya sudah sampaikan dan juga beberapa hamba Tuhan sudah sampaikan bahwa kitab imamat ini adalah kitab yang ditujukan khususnya bagi orang Israel yang dikhususkan yaitu suku Lewi. Jangan salah pengertian nanti. Wah kalau begitu kita ini bukan suku Lewi kan? Jelas. Secara hukum saya dan Bapak Ibu bukanlah orang yang dimaksudkan suku Lewi. Tetapi secara rohani, saya dan Bapak Ibu adalah imamat yang rajani. Nah ini perlu kita tahu juga Bapak Ibu. Kita ini juga adalah imamat yang rajani. Orang-orang pilihan Allah yang dikhususkan Allah. Orang-orang yang dikhususkan oleh Allah berarti memiliki kekhususan Bapak Ibu. Kalau orang bilang sekarang ini, kita ini adalah kelompoknya para sultan. Ya. Nah, atau kaum bangsawan Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena hal ini mengacu kepada peraturan-peraturan untuk memisahkan segala sesuatu yang najis. Karena para imam itu dikhususkan hidupnya untuk Tuhan. Ini yang menjadi kata kuncinya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, wah ini bisa dilihat kan? Nah, saya tidak bisa lihat Bapak Ibu karena monitornya ada sedikit gangguan. Tapi tak jadi soal. Tidak connect? Oh. Nah, saya sudah sedikit mencari informasi mengenai kata haram ini Bapak Ibu. Tadi sudah saya sedikit singgung mengenai haram ini. Nah, di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, haram itu berarti sesuatu yang tidak layak. Ya. Dan bahasa aslinya itu tame. Jadi kalau Bapak Ibu kasih nama anaknya Tame, berarti itu haram. Ya, jangan kasih nama itu Bapak Ibu. Saya cari ini di Bible Walk itu baru dapat. Berarti begini Bapak Ibu. Haram yang dimaksudkan di sini karena mengacu kepada pola makanan, ya. Karena binatang itu tadi kan juga termasuk sumber konsumsi kita Bapak Ibu ya. Ya kan? Nah, banyak orang bertanya dan juga menanyakan di luar konteks iman Kristen,
Ya seperti tadi katakan babi itu haram. Ya. Lalu pada ayatnya yang ke-37 dan lain sebagainya itu dikatakan juga ada bunglon, biawak itu juga haram, ya. Dan itu tidak layak dikonsumsi. Nah, mengapa tidak? Ya berarti Bapak Ibu ada dalam golongan tame ini yang berarti tidak layak, ya. Jadi kata haram itu bukan berarti sesuatu yang disimpulkan dengan dosa, Bapak Ibu. Ya, istilah ini berkata tentang bahwa ini adalah ungkapan tentang sesuatu yang tidak layak atau najis, ya. Dan Kamus Bahasa Indonesia juga menyebutkan itu adalah kenajisan. Tadi sudah disinggung dalam pembacaan kita bahwa haram itu berarti kaitannya dengan kenajisan. Nah, kenajisan bukan saja berbicara tentang makanan saja, Bapak Ibu. Kita juga harus tahu ini, ya. Kalau yang kita makan itu najis, lalu sesuatunya najis, pada hukum di dalam imamat ini nanti sore kita sudah tahir. Enak ya? Wah. Tetapi ya, sekali lagi bahwa tame ini juga berkaitan juga dengan pola hidup, ya, pola hidup. Jadi Bapak bisa perhatikan di situ Bapak Ibu tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang yang berhubungan dengan kekotoran, ya. Ini sedikit agak kabur Bapak Ibu, saya tidak bisa lihat. Nah, kata-kata yang berhubungan dengan tame adalah yaitu tadi tentang uncleanness, Bapak Ibu. Uncleanness, sesuatu yang tidak bersih, sesuatu yang memang tidak dapat diterima oleh tubuh kita. Kemudian ada halal di situ. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan Bapak Ibu. Sama seperti dalam doa kita, bahwa kata halal itu dalam bahasa aslinya adalah tahor, ya, atau juga taher, bersih atau clean. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa sesuatu itu halal, ya, seperti dalam ungkapan yang lain kita dengar. Tetapi ini berkaitan tentang hal sesuatu yang murni, bersih, sehingga kita mendapatkan tempat di dalam kedudukan hadirat Tuhan. Itu secara polanya Bapak Ibu, ya. Nah, kata tahor digunakan untuk hewan yang layak dijadikan korban atau tidak. Karena ada hewan halal tetapi tidak, ya, tidak halal untuk dijadikan korban. Di dalam pasal sebelumnya kita juga lihat bahwa hewan korban yang layak untuk dikorbankan adalah hewan yang tidak bercacat. Hewan yang dikhususkan hanya dapat dipersembahkan dalam korban persembahan itu sendiri. Ya. Nah, tentu Bapak Ibu bisa memilah nanti ya. Kira-kira Bapak Ibu sudah mengkonsumsi yang mana? Lebih banyak yang mana? Nah, ya. Nah, jadi kalau kita merenungkan, kira-kira saya itu, ya, tahir atau tidak, atau tame. Kan kita pasti di antara kita pagi ini ada yang konsumsi ini, Bapak Ibu ada? Oh, tidak ada, itu makanan berat. Ya, ya. Berarti hari ini kita hari Minggu kita masih, ya, masih tahir atau tahur tadi Bapak Ibu. Berarti layak kita menghadap Tuhan. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang menyantap ini, ya, berarti tidak sah. Saya dan Bapak Ibu tidak sah. Ya, karena sudah menyantap ini tadi. Ini hukum yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab loh Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kalau begitu saya mulai sekarang stop. Saya vegetarian saja. Oh, enggak masalah. Tidak masalah. Ya kan? Itu lebih sehat. Daniel pun juga melakukan itu. Bapak Ibu, kita akan lihat selanjutnya. Jika kita tidak menyantap pagi ini, jadi kita sama-sama layak di hadapan Tuhan. Ya, saya juga belum makan itu Bapak pagi ini. Pagi ini ya, minggu ini belum. Karena entah kalau ada yang mentraktir nanti,
Boleh. Ya. Ya, besok lo sekapin ini takdir kita nanti baku teh ya, Pak. Nah, jadi kita nanti baru sampai sore nanti baru tahir lagi. Nah, Bapak Ibu, peraturan yang dibuat tentu harus ditaati. Ya kan? Peraturan ini harus ditaati. Tetapi perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan, firman Allah ini progresif Bapak Ibu. Artinya dia terus bergerak. Dan ini yang perlu kita ketahui supaya kita mengerti. Hidup kita sekarang tidak terikat dengan hal seperti ini, itu mengapa? Nah, di dalam Kejadian 9 ayatnya yang ketiga dikatakan, segala yang bergerak, yang hidup, ya, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, di dalam King James Version juga dikatakan every moving, ya, moving thing, the life shall be meat, ya, itu diperbolehkan, dikatakan begitu. Lalu ayat ini menjelaskan bahwa segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Nah, peraturan imamat pasal 11 dan ulangan 14 itu membuat pembedaan sebagai asas bagi hukum atas makanan, Bapak Ibu. Tetapi dalam kasus ini, yang namanya binatang yang diciptakan oleh Tuhan sama sekali tidak ada yang haram, Bapak Ibu. Perhatikan, kita perlu punya pemikiran yang sama, atau bisa dikatakan kita harus punya pemahaman yang sama, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sungguh amat baik. Berarti Tuhan menciptakan seluruhnya ini, ya, berarti tidak ada yang kurang kan? Dan Tuhan memberikan itu. Nah, peraturan ini dilakukan khusus untuk orang Israel pada waktu itu. Nah, kalau begitu Alkitab ini sudah tidak relevan lagi ya. Berarti kita sudah menyalahi aturan. Tidak Bapak Ibu. Nanti ada hal yang harus kita ketahui setelah ini. Nah, kita bisa sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, 3. Umat perjanjian lama atau agama Yahudi memiliki aturan tentang makanan haram, ya. Dan orang Farisi adalah orang-orang yang saleh dalam melaksanakan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat Yahudi. Perhatikan Bapak Ibu, orang Israel itu pastinya dikatakan mereka adalah orang Yahudi. Dan ini juga dikatakan di dalam Alkitab. Dan orang Yahudi, ya, dari suku apapun, mereka melakukan sesuatu yang begitu formal ini. Maka dikatakan juga orang-orang Farisi. Dan ini yang harus menjadi perenungan kita Bapak Ibu tentang makanan ini. Jadi tidak ada binatang apapun yang diciptakan oleh Allah ini yang haram, yang haram, ya, yang tame tadi. Tetapi di dalam bahasa aslinya ada yang tidak bersih dan yang bersih. Kemudian ada yang layak dan tidak layak untuk dikonsumsi. Saya pikir kita bisa mengerti di sini Bapak ya. Jadi kalau kita ada di antara kita, apakah semua di sini makan kepiting? Semuanya? Semua makan kepiting? Yang alergi bagaimana? Syukurin yang alergi. Yang nggak suka ya syukurin. Itu kan urusan kamu yang alergi. Saya kan enak. Bapak Ibu. Bagaimana yang begitu? Memang kalau kita mengacu kepada pasal 11 ini, maka segala sesuatu yang berkaitan tentang yang tidak layak, yang sudah disebutkan, yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada Musa dan Harun, maka kita pun juga harus mengikuti pola ini.
Dan kita tidak boleh, jangankan makan, kena bangkainya, kena sedikit saja, kita, pakaian kita, tubuh kita, ini sudah najis. Kita sudah tame. Dan kita tidak layak untuk bergaul. Kita tidak boleh mendekati satu dengan yang lain, karena kita ini sudah tidak layak lagi. Nah, Bapak Ibu, di bawahnya juga saya tulis itu beberapa keterangan demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Makanan yang dipantangkan bukan karena itu haram, tetapi bisa karena alasan kesehatan atau adat istiadat. Ya, tetapi ya, jelas Bapak Ibu ya. Makanan yang dipantangkan berarti kalau menurut orang lain itu boleh saya konsumsi, tetapi bagi saya tidak, kita tidak layak untuk mengharamkannya. Itu tentang pantangan Bapak Ibu. Ya. Tapi di sini siapa yang berpantang makan daging babi? Pak Alexon pantang nggak? Enggak. Mistiur, pantang nggak? Ya. Wah, berarti gimana ini? Ya kan? Masing-masing kita ada yang boleh, ada yang mau, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kan begitu. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak semuanya juga harus kita telan. Tidak semuanya harus masuk. Yang berguna, yang tidak berguna, siapakah yang dapat menentukannya? Pastinya diri kita. Kalau kita ikut aturan ini, jelas. Tapi sudah saya katakan dari awal, bahwa peraturan ini dikhususkan untuk orang Israel pada waktu itu. Konteksnya ya, konteksnya Bapak Ibu. Kita lihat konteksnya ini. Dan ini membawa kita untuk melihat bahwa dari hal ini, sudah saya sampaikan dari awal, kita adalah orang-orang yang disebut sebagai imam secara rohani. Masing-masing kita ini, ya masing-masing kita punya tanggung jawab yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan tidak perlu lagi melalui para imam besar. Ya. Jadi kita ini sudah memiliki akses langsung kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa sesuatu yang di dalam perjanjian lama kita akan tinggalkan. Tidak. Tetapi semuanya ini adalah bayangan dari Kristus. Jadi sumber atau senternya dari semua yang tertulis dalam perjanjian lama ini akan berpusat pada Kristus. Tidak akan berpindah pada siapapun. Dan kita tidak mengacu pada referensi yang lain selain Alkitab Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, beberapa waktu lalu juga ada tentang kontroversi tentang vaksin kan. Nah, itu haram. Jangan divaksin, jangan mau. Saya tidak mau, sekalipun didenda, saya tidak mau divaksin. Di sini yang sudah divaksin siapa Bapak Ibu? Sudah semua? Oh, saya sudah Bapak Ibu ya. Jadi saya juga sudah sah. Bapak Ibu, dalam hidup kita pun juga seperti ini kan. Siapa yang menentukan itu? Jadi ini yang perlu kita pelajari bersama. Di dalam perjanjian baru pun juga ada istilah itu. Ya. Istilah halal atau tidak bersih itu juga ada dalam bahasa Yunani. Jadi artinya apa? Kita bisa melihat bahwa di sini pun juga ada peraturan itu. Nah,
Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan demikian di dalam Matius 23, 27, di dalam Alkitab ya, terjemahan baru dikatakan, kita baca sama-sama, Bu. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Bapak Ibu, saya akan bawa kita kepada satu pernyataan ini. Jika tadi di dalam imamat yang kita baca, kita bertanya-tanya tentang hal ini. Tetapi dalam perjanjian baru, sekilas saja kita bisa melihat ini. Bahwa segala sesuatu yang tampak lahiriah baik, menurut Allah, belum tentu itu atau bersih atau layak. Kelayakan yang dipandang di sini itu menurut Allah, Bapak Ibu. Bukan menurut kita. Kalau menurut saya, ya saya ini orang baik. Kalau menurut saya ini orangnya lemah lembut. Tapi menurut orang lain, saya ini kasar, saya ini arogan, saya ini penuh dengan keberdosaan. Maka kamu adalah orang yang berdosa. Tetapi kajian yang perlu kita lihat di sini, sekali lagi, bukan berkaitan tentang yang lahiriah. Makanan itu tentang lahiriah. Keperluan tubuh kita. Tetapi yang paling penting di sini, Yesus sudah menegur ini dan sudah memperingatkan. Celakalah ahli-ahli Taurat. Wah, begitu kan? Berarti orang-orang pandai, orang yang paham tentang kitab suci, segala macam di sini dikatakan celakalah. Berarti apa yang kita kenakan itu menurut Tuhan Yesus itu seperti kuburan yang dilabur putih. Tahu dilabur putih ya? Dicat. Nah, kalau di sini kan kalau kita lihat di Temyang itu, wah kuburannya cantik-cantik ya kan? Ada rumahnya, ada hiasannya. Bagus. Tapi kalau kita mau lihat ke dalam, isinya apa Bapak Ibu? Ya tentu adalah tulang belulang dan tentunya tidak sedap untuk dilihat. Makanya kenapa jasad kita perlu dikebumikan. Nah, dalam aspek ini Bapak Ibu, Tuhan sendiri sudah menyatakan hal ini. Bukan sesuatu yang tampak lahiriah yang perlu kita tampilkan. Tetapi sesuatu yang tampak yang memuliakan Tuhan itulah yang Tuhan akan nilai. Maka dalam pemilihan dan pengurapan Tuhan, Allah menyatakan, kalau menurut kamu, ya menurut Samuel, bahwa semuanya itu cakap baik, tapi menurut Allah sendiri katakan, apa yang kamu lihat itu belum tentu. Karena Tuhan itu melihat hati kita. Ya kalau hari ini kita makannya daging babi, ya makannya daging biawak, kan di situ untung tidak ada scan tentang kamu sudah makan daging babi atau biawak, kan enggak. Begitu. Tapi kelayakan ini Tuhan sudah menahirkannya, maka kita tahir Bapak Ibu. Apa yang akan menahirkan kita? Kristus. Tetapi di sini, di dalam Imamat pasal 11 ini kita kembali bahwa ini konteks sesuatu yang dapat kita artikan. Orang banyak menafsirkan bahwa segala sesuatu binatang-binatang ini yang haram ini juga berkaitan dengan tingkah laku manusia Bapak Ibu. Ya, sikap-sikap yang ada ya, kalau kita lihat sikapnya babi ya, sikapnya ini semuanya itu menunjukkan sikap karakter manusia. Nah, tetapi apakah dengan memakan daging yang diharamkan itu, apakah nanti sikap kita juga seperti itu Bapak Ibu? Kalau saya dan Pak Lexon sudah pulang dari Lapo, pilihan saya itu kan yang kaki 4 yang sukanya menggonggong. Kemudian setelah itu saya akan menggonggong. Tidak. Ya. Kan tidak. Artinya apa Bapak Ibu? Makanan tidak mempengaruhi apa yang ada dalam diri kita ini. Maksudnya karakter kita Bapak Ibu. Sifat kita. Oh kamu makan daging anjing ya? Ya nanti kamu jadi anjing. Sifat seperti anjing. Makan babi ya? Pantas saja kamu ngorok.
Itu menurut pemahaman saya dan Bapak Ibu, yang pola pikir kita ini sempit. Tetapi Allah memberikan kita hikmat yang seperti ini Bapak Ibu. Bisa dibaca Bapak Ibu ya? Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Makanan tidak memproduksi kesetiaan dan ketaatan. Kesetiaan dan ketaatan adalah karya hati. Makanan tidak memproduksi dosa. Hatilah yang memproduksi pikiran, perkataan, dan perbuatan jahat. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Nah, itu ada dalam 1 Korintus 8:8. Kira-kira tepat tidak Bapak Ibu? Kalau kita nggak makan kepiting atau udang, saya juga nggak merasa rugi kok. Istri saya makan udang, saya nggak makan juga nggak apa-apa. Ya kan? Kalau saya ditraktir ke seafood, di hadapan saya cuma ada udang, kepiting, ya, yang menurut saya ini ya, itu tidak enak untuk dimakan. Sedangkan kata Losadi, itu enak itu, makanan orang kaya ini. Silahkan. Tetapi tidak menentukan apa yang kita keluarkan Bapak Ibu. Yesus juga menyatakan, yang haram itu apa yang keluar dari mulut kita, bukan yang masuk. Ya. Maka peraturan tentang makanan ini adalah peraturan adat istiadat dalam konteks ini tadi. Dan tentunya kita juga tidak semuanya kita makan. Dan tentu kita tidak sanggup. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu. Kira-kira unta itu haram atau tidak menurut Bapak Ibu? Satu dong. Haram tidak? Alkitab tadi katakan haram kan? Tapi orang di Arab Saudi sana, mereka juga makan daging unta. Loh, jangan salah. Kalau tidak percaya nanti lihat di YouTube Bapak Ibu. Ya. Kemudian ular. Itu yang melata. Ular. Tidak semua orang makan daging ular. Tetapi ular ya di pasar Tomohon itu laku keras. Daging anjing, kucing, apalagi biawak itu makanan lezat. Kelelawar itu makanan yang enak menurut mereka. Saya nggak ada lawan Bapak Ibu. Ya, tapi menurut kita yang tidak suka, sekali lagi yang tidak suka ini menurut dalam pandangan kita. Dan perjanjian baru tadi juga sebenarnya menyatakan ini. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan itu tidak menghasilkan yang namanya integritas dalam hidup kita. Atau sikap. Tadi dikatakan makanan tidak memproduksi kesetiaan. Kalau kamu makan daging merpati, wah setiamu itu nggak habis-habis tuh. Ya kamu nggak akan pernah curang hidupmu. Kamu tidak akan pernah mencuri. Hidupmu itu tulus. Kan merpati kan lambangnya begitu. Apalagi itu lambang Roh Kudus. Berarti hidupmu akan kudus. Salah pula nanti saya menyampaikan ini kan. Tapi tidak tentang makanan Bapak Ibu. Sekali lagi, bahwa makanan yang kita konsumsi tidak menghasilkan sesuatu yang berkaitan tentang karakter kita. Atau yang berkaitan untuk meningkatkan ya level kita bahwa kita adalah orang yang begitu sangat saleh atau rohani. Tidak. Tetapi dikatakan juga hati kita. Amsal juga menuliskan itu. Dari hatilah terpancar segala sesuatu. Kan begitu. Jadi kalau hati kita sekarang ini sedang galau, ya sedang menahan-nahan, ya itu juga tampak. Gitu ya. Ya kan? Wah, ada yang memikirkan sesuatu, nah itu tampak. Tapi kita juga tidak berhak untuk menghakimi hal ini. Nah, jadi kita perlu melihat ini Bapak Ibu dari wacana yang agak luas dengan kekayaan rohani
yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita dengan begitu jelas. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah melihat dari sudut pandang segala sesuatu ini dengan literal atau harfiah. Ya. Saya yakin sebelum kita baca kitab Imamat ini saja, yang tidak suka dengan daging babi, daging anjing juga banyak. Jadi sebelum Alkitab ini menulis, masing-masing kita itu juga sudah punya proteksi diri. Ya. Bukan karena apa-apa. Bukan karena tulisan ini. Jadi di dalam gereja ini kita tidak memperdebatkan haramnya kita makan itu, makan ini, tidak. Memang ada salah satu aliran gereja yang menekankan untuk tidak mengkonsumsi yang sudah ditulis di dalam Imamat ini. Tetapi sekali lagi, apa yang sudah dinyatakan halal oleh Tuhan, maka manusia tidak diperkenankan untuk mengharamkannya. Ini pernyataan dari Tuhan sendiri. Ya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Yang dapat mengharamkan manusia adalah hati manusia itu sendiri, Bapak Ibu. Betul atau salah Bapak Ibu kira-kira? Yang menentukan kamu baik menurut pandangan kita kan hati kita nih. Lalu layak atau tidak, ya? Kita baca di dalam ayat ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang ya. Lalu karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Sekali lagi Bapak Ibu, Alkitab juga jelas menyatakan ini. Dan Kristus juga menjadi teladan kita Bapak Ibu. Ini pernyataan dari Tuhan Yesus. Artinya pikiran-pikiran kita, segala sesuatu yang keluarnya tidak baik, maka itu sebenarnya yang menajiskan saya. Ya kan? Itu yang membuat saya tidak layak. Itu yang membuat saya tidak tahir. Itu yang membuat saya jauh dari Tuhan. Dan kehidupan keselamatan saya pun juga terganggu di sini. Karena kenajisan ini. Apa? Sesuatu yang najis yang sudah disebutkan itu tadi. Ada percabulan, perzinahan, dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya dan Bapak Ibu najis. Najis di hadapan manusia, juga najis di hadapan Tuhan. Berarti sekali lagi, bukan apa yang kita makan Bapak Ibu. Bukan yang masuk dari mulut kita ini. Tetapi yang keluar. Tetapi tidak semuanya yang masuk dalam mulut kita ini membangun kita. Oh, kalau begitu kan saya merokok bolehlah. Kalau kita enggak ada begitu. Jangan merokok. Ini khusus yang merokok ya. Ada yang merokok di sini Bapak Ibu? Ada? Nah, silahkan. Saya juga tidak larang. Dokter juga enggak larang kan? Tetapi apakah itu membangun diri kita? Apakah itu berguna untuk diri kita? Kan sekali lagi itu Bapak Ibu. Lalu kita minum alkohol dan lain sebagainya. Dilarang? Di dalam iman juga ada tentang batasan tentang minuman ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat. Bahkan, jangankan tentang makanan dan minuman. Tentang hubungan. Ya, hubungan suami istri saja itu ada hukumnya. Dan bagi barang siapa yang pernah melahirkan, itu juga ada aturannya. Jadi, jangan salah Bapak Ibu. Sebenarnya Alkitab ini lengkap. Selengkap-lengkapnya. Tentang masa nifas saja sudah ada. Nanti Bapak Ibu baca di kitab Imamat ini. Ya. Minggu depan akan dibahas itu. Ya. Karena saya
belum pernah mengalami masa nifas, ya nggak mungkin lah Bapak Ibu ya. Ya kan? Nggak mungkin saya menyampaikan itu, wah masa nifas tuh begini. Saya turun dari mimbar, diprotes sama Ibu Ririt. Rose, pernah merasakan masa nifas? Ya belum. Ya bahkan nggak pernah kan? Artinya begini Bapak Ibu. Aturan ini dibuat dan ada. Tentu ada maksudnya. Kan begitu. Ya maksudnya adalah bahwa segala sesuatu itu ditujukan untuk Allah. Mengapa untuk Allah? Karena Allah yang Maha Kudus itu tidak mau tercampur dengan sesuatu yang najis. Kan begitu. Allah tidak menghendaki umatnya yang dipilih itu najis. Baik oleh karena makanan, bahkan juga oleh karena perbuatan. Dan oleh karena perilakunya. Dengan sakitnya pula pun Allah juga tidak berkenan. Ya. Makanya kalau ada yang sakit kusta, ada yang lelehan ini segala macam, tidak layak. Baru nanti maghrib kamu itu tahir. Atau besoknya. Itu hukum yang dulu Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu ya, yang melakukan kesalahan ini, ya tentu tidak layak. Apalagi ibu-ibu. Ya. Yang saat ini tamunya datang, itu tidak boleh ikut ke sini. Kan begitu. Tetapi Kristus yang merupakan Allah sendiri menyatakan satu kemerdekaan dalam hidup kita. Bukan yang dinyatakan najis secara lahiriah, tetapi secara rohani. Apakah memang diri kita ini layak atau tidak di hadapan? Bukan karena binatangnya, bukan karena makanannya Bapak Ibu sekali lagi. Tapi hati kita. Apakah betul kita ini tujuannya beribadah untuk Tuhan atau untuk yang lain? Kan begitu. Kalau di dalam perjanjian lama, Allah sendiri sudah melihat, oh kamu tidak layak. Berarti minggir. Imam pun demikian. Kamu tidak layak. Minggu yang lalu sudah disampaikan. Tidak layak. Mati di tempat. Kita kan tidak hari ini Bapak Ibu. Siapa yang tahu hari ini ada yang merogoh kocek orang lain? Ya kan? Lalu contohnya nih. Tadi Pak Lusamin ke pasar Pak. Lihat orang cantik Pak. Lihat Pak. Oh lihat. Najis itu Pak. Haram itu. Ya kan? Loh. Baru itu loh. Saya juga sering bilang gini sama istri, wah cantik ya. Itu seperti mata burung hantu itu, maka dikatakan najis begitu ya. Matanya besar lihat gitu ya, mutar begitu. Nah. Itu kalau kita mau plesetkan begitu Bapak maksudnya. Ya. Tapi kan kalau kita begitu jadinya waduh. Gimana Pak Leksona? Istri saya kurang cantik kalau begitu ini ya. Saya lihat. Yesus katakan, melihat saja dalam hati. Saya jadi kalau baca itu saya sedih. Waduh, kalau itu salah hidup saya kita ini kan. Secara formalitas, kita begitu terikat dengan hukum Taurat ini. Dan banyak lagi. Alkitab juga menyebutkan itu. Bukan hanya tentang makanan. Tapi yang menjadi tujuan utama, yang menjadi tekanan atau yang menjadi porsi kita, bukan itu. Tapi karya keselamatan Allah di dalam Kristus itu yang perlu kita perhatikan di sini. Ya, tapi saya tidak mengajarkan Alkitab yang kita baca ini sudah tidak relevan lagi. Enggak ya Bapak Ibu ya. Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru, ini merupakan firman Allah. Adalah firman Allah yang tidak ada salah. Maka dikatakan inerrant. Tapi bagaimana kita mau menafsirkannya, itu saja. Kan gitu ya. Silakan. Ada orang menafsirkan seperti itu. Oh kalau kita makanan yang dilarang tadi, ya supaya kita tidak terkena itu. Kalau kita tidak makan daging babi, pasti kesehatannya juga
aman. Nah, lalu ada di antara kita berkata, segala sesuatu yang ditumpangkan oleh tangan dan didoakan di dalam nama Tuhan, semuanya boleh dimakan. Lemak-lemak semua boleh dimakan? Kata lo sekalpin, matilah kau. Lemak-lemak dimakan. Tuh Pak Kris, Pak Lekson. Begitu. Benar Bapak Ibu. Kita tidak boleh merasa, karena iman. Tidak. Iman kita tidak berbicara tentang makanan Bapak Ibu. Tetapi iman berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bukan dengan makanan. Berarti kan, saya dan Bapak Ibu kan sudah diberi hikmat, akal budi. Maka sekarang ini kan banyak. Itu kolesterol, jangan. Itu nanti akibatnya asam urat, jangan. Tapi karena enak, ya dimakan. Nah sekali lagi Bapak Ibu, inilah pentingnya kita belajar. Ya, lalu ini Bapak Ibu. Pernah mendengar ini Bapak Ibu? Ini ada salah satu penglihatan Rasul Petrus di dalam Perjanjian Baru, itu memperlihatkan segala sesuatu yang ada di dalam keranjang ini, sembelihlah dalam suara itu. Tapi Petrus katakan, itu haram. Nah, tapi ada juga yang melihat ini. Nah, tetapi latar belakang dari kisah ini atau penglihatan ini antara Cornelius dan Petrus. Apa maksudnya? Petrus adalah orang Yahudi. Lalu Cornelius ini ada orang Romawi. Antara hubungannya ini tidak tepat, tidak baik. Tetapi melalui gambaran ini dikatakan tidak baik untuk membedakan orang yang berbeda bangsa. Nah Bapak Ibu, kalau kita masih masuk dalam kamus ini, berarti saya dan Saudara Calvin itu tidak layak untuk berteman. Karena saya beda suku. Saudara Calvin matanya sipit, saya sipit tapi tidak sipit seperti Pak Calvin. Tidak layak. Tidak boleh. Dan lain sebagainya. Karena kulit saya hitam, saya putih, nggak boleh. Bukan itu. Tetapi Bapak Ibu, ini berkaitan tentang karya keselamatan Allah. Bukan tentang hal yang diharamkan seperti ini tadi. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, makanan tidak akan menambah kesalehan kita. Makanan yang kita konsumsi tidak menambah kesetiaan kita. Lalu makanan yang kita konsumsi juga tidak mengubah atau membuat kita berubah karakter kita. Ya kan? Contoh, pernah lihat film Tarzan Bapak Ibu? Nah, Tarzan itu kan dipelihara oleh beragam jenis binatang di situ kan. Tapi yang paling banyak di situ pasti kalau tidak salah di filmnya itu adalah orangutan atau gorila itu. Nah, sikapnya bagaimana? Cara makannya, berbicaranya saja juga seperti itu. Nah, bagaimana Tarzan ini kita ubah supaya dia berlaku seperti manusia layaknya? Ya jelas harus kita ajari kan. Jadi begini Bapak maksud saya. Yang membuat segala sesuatu berubah dalam kehidupan kita itu, Alkitab katakan, adalah pergaulan kita. Kehidupan kita. Ya kan? Kalau tetangga kita, lingkungan kita, atau kita berkawan dengan orang yang tidak baik, maka segala sesuatu yang baik dalam hidup kita itu akan kandas. Ya. Jadi, Bapak Ibu, ini yang menjadikan perubahan drastis dalam hidup kita. Dan inilah sesuatu yang haram tadi. Bukan ciptaan Allah yang maha baik itu haram. Dan tidak layak untuk kita makan. Saya percaya Bapak Ibu, apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan, maka itu semuanya pasti berguna untuk manusia. Iya atau tidak Bapak Ibu? Yang diciptakan Allah pasti berguna untuk manusia. Walaupun bakteri yang mungkin merugikan kita, tapi ada ketentuan Allah di situ yang membuat kita menjadi diperkaya,
atas apa yang terjadi. Seperti saat ini. Pandemi ini begitu lama dan panjang dan memakan korban jiwa cukup banyak. Apakah ada rencana Tuhan yang baik di tengah-tengah pandemi ini? Kita meyakini, dengan iman kita, kita meyakini apa yang diperbuat Allah itu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Tidak ada sesuatu pun yang merugikan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang merugikan itu, ya tentu karena perbuatan kita. Itu saya meyakini itu begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagai penutup kesimpulannya adalah satu. Kita baca sama-sama. Satu, Allah menghendaki ketaatan umatnya. Ketaatan di sini berarti secara universal yang ada dalam diri kita. Berarti kita diminta untuk belajar, merenungkan, memperkaya diri, menggali, mengkaji, menganalisis. Karena Alkitab ini Bapak Ibu, bukan hanya ditulis saja, bukan hanya diberikan kepada kita, tapi kita diwajibkan untuk mempelajarinya, untuk menganalisisnya, dan untuk menggalinya. Sehingga kita bisa lihat begitu besar kekayaan Alkitab yang kita miliki ini. Jadi kita tidak akan goyah. Oh, Alkitab begitu bunyinya haram. Ya di kitabku juga ada. Kalau gitu kamu salah. Ayo ikut aku saja. Itu contohnya. Karena kita tidak belajar, Bapak Ibu. Kemudian keselamatan bukan dari makanan. Benar Bapak Ibu? Apakah kita diselamatkan dari makanan? Keselamatan diberikan itu anugerah dari Allah semata. Bukan karena makanan itu. Kemudian, semua yang diciptakan Allah sungguh amat baik. Kalau ada di antara kita berkata, oh tidak, saya diciptakan karena hidung saya pesek, berarti tidak baik. Oh, karena bibir saya sumbing, karena jempol kaki saya hilang, Allah tidak baik. Oh, hidup saya sekarang merana, hidup saya begini, Allah tidak baik. Mari Bapak Ibu, melalui kesempatan ini, saya mengajak dan menghimbau Bapak Ibu untuk memperhatikan begitu luar biasanya Allah dalam pimpinan kita, yang menolong dan memampukan kita. Allah tidak pernah memikirkan yang jahat di dalam hidup kita. Tadi malam Losek Alvin sampaikan, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang rancangannya itu adalah rancangan kecelakaan. Betul ya saya? Kalau pandemi ini merupakan rancangan Allah yang mencelakakan kita sebagai ciptaannya, kita berpikir seperti di dalam kitab Mazmur 91. Di mana perlindungan Allah? Seperti Mazmur 23 ayat 128 juga dikatakan, di mana perlindungan Allah? Di mana penyertaan Allah? Dia gembala yang baik. Bukankah dia akan memimpin kita, melindungi kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini perlu kita renungkan Bapak Ibu. Yang kita tahu adalah teknologi semakin canggih, maka kita lebih percaya pada itu. Tapi Alkitab sudah mencatat dengan jelas. Mari di hari-hari yang begitu mencekam ini Bapak Ibu, kita arahkan hati kita, kita berikan hidup kita ini, bukan hanya tentang makanan saja yang kita perlukan, tetapi makanan rohani yang sangat penting dalam hidup kita ini. Persekutuan dengan Tuhan ini sangat penting dalam hidup kita. Kita mengakui bahwa kita tidak begitu dekat dengan Tuhan dalam hidup kita ini. Banyak kealpaan, banyak sekali, termasuk saya. Tapi hari ini Bapak Ibu, dan seterusnya, mari kita renungkan sama-sama bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah bukan ditentukan oleh apa yang kita konsumsi, bukan apa yang kita makan yang masuk dalam diri kita, tetapi apa yang keluar ini tadi. Hati kita yang akan Tuhan bersihkan. Kehidupan kita, kehidupan yang lama akan diperbarui jika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan karena kita makan babi, bukan karena kita suka anjing. Nah, suka anjing yang nggak dimakan ya nggak apa-apa. Kan gitu. Tapi karena kita, kesukaan kita, kegemaran kita,
kerinduan kita datang kepada Tuhan. Karena saya dan Bapak Ibu adalah imamat yang rajani. Umat pilihan Allah. Umat yang dikhususkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Lalu yang menguduskan kita dengan kekudusan Allah diberikan kepada kita. Maka kita layak untuk datang kepada Tuhan. Ini yang harus kita kejar Bapak. Ini yang harus kita capai bersama-sama. Supaya kita ini menjadi orang yang betul-betul mendapatkan perkenanan Tuhan. Mendapatkan pertolongan Tuhan. Bukan karena kita berpantang makan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Jika Tuhan sudah berkarya, maka segala sesuatu baik adanya. Jika ada dalam pikiran-pikiran kami yang menanyakan tentang hal ini, maka kiranya kami dapat membukanya melalui firman-Mu yang Kau singkapkan bagi kami ya Tuhan. Dan melalui pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dipenuhi dengan kekayaan akal budi. Sehingga kami mampu untuk mengolah, menganalisa segala sesuatu bukan dengan kata orang. Tetapi apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami merupakan karya ajaib di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, peraturan yang Kau sudah buat ini merupakan peraturan yang harus tetap kami taati. Demikian pula kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah berkenan di hadapan-Mu. Bukan hanya soal makanan, tetapi apa yang kami keluarkan, apakah itu menyukakan hati Tuhan atau tidak. Bapa, Engkaulah yang menyertai kami, memimpin dan menolong kehidupan kami. Di tengah-tengah kesukaran hidup kami ya Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, karena Engkau berkarya untuk kebaikan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami pun juga bekerja, kami pun juga berkarya untuk kelangsungan hidup kami. Dan untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Inilah tujuan Engkau menciptakan kami ya Tuhan. Supaya kami menjadi serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu terjadi di tengah-tengah dunia ini. Maka kami sebagai orang yang percaya tetap bertahan, tetap kokoh di dalam perlindungan Tuhan. Tetap memberikan hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang meneguhkan dan mengajar kami hari ini akan terus memperkaya akal budi kami. Dan terus memperkaya iman kami. Dan bertumbuh semakin hari, semakin bertumbuh dan berakar dan berbuah. Tentunya buah itu adalah buah yang manis seperti yang Kau kehendaki ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Liturgos.